Anak kita lapar pun tak ada yang nyari, pemerintah tak datang ke rumah cari uang. Macam nak kirim barang ke itu baju bekas pun dipermasalahkan sama pemerintah. Jahat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kita akan selalu terus menyuarakan dan mengekspos tentang seputar edukasi para PMI atau pekerja migran Indonesia. Oke teman-teman, kita dapat kabar bahwasanya ada kabar dari pihak pemerintah bahwasanya barang kiriman PMI yang tertahan di Bea Cukai kini yang terlewat dalam kurun 30 hari, maka barang tersebut akan dilelang oleh pemerintah dan akan dimusnahkan atau barang tersebut akan diklaim menjadi milik negara. Seperti itu guys. Alasan pemerintah atau para pejabat mengeluarkan statement seperti itu, katanya barang kita dicurigai akan diperjualbelikan kembali di tanah air kita dan itu bisa mengancam harga barang-barang lokal di negeri kita. Padahal barang tersebut guys, barang yang kita beli melalui dengan air mata, air keringat, rasa capek, dan lelah. Kita melewati beberapa fase ketika kita ingin mengirimkan barang atau mengirimkan hadiah untuk sanak saudara di kampung halaman. Kita itu dengan bersusah payah, dengan keringat. Itu bukan barang curian, kita beli loh. Dan sisanya 30% barang bekas yang dikasih dari majikan, yang barang dan barang-barangnya masih layak pakai. Tapi pemerintah salah memahami bahwasanya katanya barang tersebut dicurigai barang tripping atau barang yang akan diperjualbelikan kembali di tanah air dan barang tersebut bisa mengancam harga pasaran barang-barang lokal seperti itu dan itu akan mengancam keuangan negara katanya. Padahal kita juga ke negeri rantau berangkat dari rumah sebagai pahlawan devisa dan kita sebagai PMI penyumbang terbesar nomor 2 setelah migas ya. PMI adalah penyumbang terbesar setelah migas. Bapak dan Ibu terhormat yang di sana, mohonlah barang-barang kami dikembalikan dan peraturannya dinormalisasi seperti sejak awal beberapa tahun ke belakang. Apakah perekonomian negara beberapa tahun ke belakang mengalami kerugian karena PMI mengirim barang-barang dari luar negeri? Atau perekonomian lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau memang perekonomian negara lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, berarti itu bukan dari kesalahan PMI. Coba diteliti kembali apa yang menyebabkan perekonomian itu ambruk dan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sebagai PMI penyumbang terbesar setelah migas nomor 2. Tentunya negara punya pemasukan dari kita sebagai pahlawan devisa. Bahkan kita dapat bocoran lumayan besar juga uang yang masuk ke negara dari pahlawan devisa itu. Oke, buat teman-teman, ini kita punya suara perwakilan dari kita semua dari TKW Malaysia yaitu Kak Hartini. Nanti kita bisa lihat, kita bisa dengarkan betapa saudara kita ini mewakili kita begitu tulus dengan air mata dan dengan hati yang tulus. Semoga suara ini bisa terdengar sampai ke pemerintah yang berwenang dan kepada pemerintah dan pejabat-pejabat yang bekerja khususnya di bidang tertentu. Oke, kita langsung simak aja videonya ya. Itu masih kita berjuang ngosek WC macam ini masih dipersulit sama pemerintah. Itu hak kita Pak, itu bukan uang dari nyolong. Nah begitu kata-katamu tuh harus keluar tuh. Bukan nyolong itu Pak. Kalau dikasih bos nak dikirim ke Indo apa? Kita berangkat Pak ya, dipotong 6 bulan tanpa gaji Pak. Bukan uang pemerintah itu. Oke, Uang dari kita sendiri. Macam sedih amat kalau kita mau dilelang. Sedih amat mau dilelang. Anak kita lapar pun pemerintah tak kasih Pak. Macam ini PMI gak sedih amat nasibnya TKW. Nak bikin itu aja. Anak kita lapar pun tak ada yang nyari, pemerintah tak datang ke rumah cari uang. Tak datang.
macam nak kirim barang ke itu baju bekas pun dipermasalahkan sama pemerintah. Jahat sekali. Sampai anakku cakap, kamu bohong, nak kirim apa sekarang. Aku tak bisa cakap, Pak. Sorry, gitu aja. Nah, oke guys, itulah suara dari rintihan PMI, perwakilan dari para PMI melalui suara TKW dari Malaysia, yaitu Kak Wartini. Nah, tolong buat pemerintah perhatikan bagaimana sedihnya dan mirisnya para PMI. Mereka pergi dari rumahnya ke luar negeri hanya demi mencari makan. Anaknya lapar, apakah ada kepedulian pemerintah datang ke rumah rakyat, kemudian mengasih uang untuk membelikan bekal beras untuk orang-orang miskin? Apakah ada pemerintah yang datang ke rumahnya? Selain di waktu belusukan, selain di waktu pemilihan, adakah pemerintah yang memperhatikan bahwa rakyatnya makan atau tidak? Nah, ini rakyatnya sudah berusaha, Pak, dan juga sudah memberikan jasa kepada negara berupa devisa, masih saja dipersulit. Tolonglah, Pak. Kami hanya ingin pelayanan yang baik dan penghargaan tidak muluk-muluk. Cukup saja kiriman PMI dilancarkan. Kita tuh bukan pembisnis, Pak. Kita bukan para importer, tapi kita hanya sebagai devisa, sebagai pekuli. Hanya kerja kita saja yang disebutkan devisa, kerja di luar negeri. Padahal kerjanya sama, Pak. Kita ngosek WC. Kita kuli. Cuman bedanya antara kuli di negeri sendiri dan kuli di negeri orang. Jadi tolonglah, Pak. Jangan persulit dan jangan membuat kami takut dan jangan tambah-tambah kami untuk jengkel dan menjadi marah kepada para pejabat. Kita tuh tidak ingin mempunyai hati yang kotor. Kita tidak ingin mempunyai pikiran yang kotor dan kita tidak ingin mempunyai pandangan yang buruk terhadap pemerintah. Pemerintah tuh baik-baik semuanya mengayomi. Tolonglah, Pak, perhatikanlah rakyat kecil. Kita hanya mencari makan dan hanya ingin mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga. Selebihnya kita membantu kesejahteraan negara. Mohon diperhatikan dan mohon responnya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.